Bocoran langsung dari Menteri Sosial, Ibu Risma, terkait untuk pencairan bantuan sosial di tahap 1 tahun 2023 secara resmi. Nah, kira-kira untuk bantuan PKH tahap 1 ini cair melalui KKS ataukah melalui kantor pos? Dan lanjut yang paling penting, kapankah untuk pencairan bantuan PKH di tahap 1 ini dan juga bantuan sosial lainnya yang akan cair di tahun 2023 ini? Kira-kira tanggal berapa dan bulan berapakah? Nah, akan kita bahas tuntas dalam kesempatan video kali ini, so pastikan simak video ini sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah yang valid dan juga akurat, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita sudah mendapatkan informasi terbaru yang disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Tri Risma hari ini. Nah, di mana dalam rapat kerjanya dengan DPR RI dengan Komisi 8 menyebutkan ada beberapa faktor ya terkait untuk penyaluran bantuan sosial di tahun 2023 ini yang masih belum dicairkan juga, dan juga untuk menentukan mekanismenya pencairan ini akan melalui apa saja. Dan di sini sudah ada bocorannya beberapa informasi teman-teman. Dan tentu saja kita akan menunjukkan sumbernya yang valid. Jadi kita itu ngomong ada sumbernya yang memang benar-benar sumbernya itu valid teman-teman. Nah, nanti akan kita tunjukkan videonya. Lalu setelah video tersebut akan kita rangkumkan lagi untuk teman-teman semua. Bagi yang ingin mendapatkan informasinya itu lebih jelas dan lebih mudah dipahami ya. Nah, jadi pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang lengkap dan paham terkait informasi tersebut, jangan di skip-skip untuk video kali ini ya. Nah, oke, jadi di sini kita akan tunjukkan terlebih dahulu cuplikan informasi yang kita dapatkan, dan ini dia cuplikannya. Kita rapat, nggak ada Pak, kami ini macam-macam sudah susah kami Pak, terus terang saya berat ini kalau buka blogger itu rapat itu harus terus sampai jam 2 malam itu hampir tiap hari buka blogger, berat bener-bener. Kan kita harus itu rapat itu sementara harus nyiapkan lapangannya gitu. Seperti itu. Mestinya saya sudah sampaikan ke Bu Menkyu, Bu, kalau sudah disetujui DPR mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh Pak, kami diblokir 400 miliar ini. Seperti itu, kami udah sampaikan, tapi masih belum dibuka juga. Ini baru rapat-rapat ya baru Ben. Untuk buka blokir itu rapat itu sampai malam-malam Pak, tiap hari. jadi juga kalau kita bisa di awal gitu mungkin nggak buru-buru gitu. Tapi kita nggak bisa Pak. Ini yang kemarin Rutilahu itu baru bulan November, kemudian Pena baru akhir Oktober. Kemudian apalagi Yapi permakanan itu pertengahan Desember bahkan mungkin ya. Iya, pertengahan Desember ya cairnya itu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya untuk program-program seperti PKH itu apakah artinya harus direkomendasikan kita pindahkan penyalurannya tidak melalui Bank Himbara atau apa, itu kan tergantung dari keputusan politik kita gitu ya. Cuman masalahnya kan kemarin kita hitung, kita butuhnya itu kalau misalkan kita pakai PT Pos itu 1 triliun berapa? 1162. Nah, cuman masalahnya kami nggak ada uang Pak kalau segitu. Saya juga mohon petunjuk karena terus terang berat Pak, saya dikomplini terus di bawah, sementara sebetulnya udah ada salurnya dulu. Kenapa saya dituduh marah-marah terus gitu? Gimana Pak, udah kita bayar Pak, tapi kenyataan di masyarakat nggak terima.
nggak tertransfer diterima oleh mereka gitu ya. Iya, apalagi yang PKH Pak. Jadi ini usulan kalau PT Pos sekarang kita lagi cari untuk biaya untuk penyaluran ini. Cuman rasanya sulit, kemarin kita ngumpulkan itu baru ketemu berapa? 230-an. Tapi nanti yang tahap ini bisa kan? Bisa. Gitu Pak. Ya kami nggak punya. Kalau mekanisme pembayarannya dari kas negara langsung ke perbankan kan Bu? Iya. Ke kas negara langsung perbankan, juga PT Pos juga gitu, dari kas negara langsung, nggak lewat kami sama sekali. Oke. Kami nggak dilewati, jadi kami dilewati angka aja Pak. Iya. Nggak supaya clear Bu? Ya clear Pak. Kami juga, saya tuh sampai nggak pengen punya utang budi, dia mau CSR bantu, saya nggak mau dari bank itu supaya saya nggak punya utang budi gitu Pak. Nah sobat, itu tadi adalah cuplikannya dan di situ sangat jelas ya, hingga tanggal 7 kemarin itu masih ada dana yang diblokir Menteri Keuangan dengan anggaran yang 78 triliun. Masih ada dana yang terblokir itu 412 miliar ya teman-teman. Nah dalam rapat tersebut Kementerian Sosial meminta masukan kepada DPR RI terkait masalah untuk pemblokiran ini supaya pemblokiran ini segera dibuka dan bisa disalurkan. Nah tentu saja di sini jika tidak segera dibuka maka akan berkendala juga untuk pencairan bantuan sosial di tahap 1 tahun 2023. Nah dalam rapat kerjanya kemarin pun beliau menyampaikan akan mengusahakan untuk pencairan tahap 1 itu melalui Pos Indonesia. Nah tetapi di sini tentu saja memerlukan anggaran untuk penyaluran di PT Pos ya teman-teman. Di mana untuk anggaran yang diperlukan di situ diinformasikan kisaran 200-an lebih ya teman-teman, dan mungkin saja itu dalam jumlah miliar. Tetapi diinformasikan juga untuk tahap 1 ini bisa melalui PT Pos ya, tetapi khusus untuk yang tahap 1 ini. Nah jadi untuk pencairan tahap 1 ini potensi besarnya, peluang besarnya itu akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia ya teman-teman. Nah jadi sudah sangat jelas sekali untuk informasinya, dan tentu saja untuk tahap-tahap berikutnya juga masih mengumpulkan dana penyaluran melalui PT Pos. Nah lanjut, kira-kira kapankah untuk pencairan bantuan sosial PKH di tahap 1 di tahun 2023 ini? Jika kita melihat dari kendala yang ada di lapangan ya teman-teman, kemungkinan besarnya tentu saja akan disalurkan apabila untuk pemblokiran dana bantuan sosial ini sudah dibuka, dan juga uang untuk biaya penyaluran bantuan sosial di PT Pos ini sudah terpenuhi. Nah kemungkinan besar jika itu sudah terpenuhi semuanya maka akan segera disalurkan ke seluruh masyarakat untuk bantuan sosialnya, tentu saja bagi yang sudah memenuhi syarat dan terdaftar di DTKS. Nah di mana jika kita melihat dari skema yang ada di tahun lalu, kemungkinan besar itu akan disalurkan di bulan Februari ini teman-teman. Entah mungkin nanti kisaran pertengahan ataukah mungkin nanti akhir bulan, dan tidak menutup kemungkinan karena banyaknya data yang divalidasi itu sampai dengan nanti bulan ketiga di bulan Maret ya teman-teman. Nah jadi kita tunggu saja, kemungkinan paling besarnya itu di minggu kedua, minggu ketiga bulan ini, lalu kisaran minggu pertama di bulan Maret jika semuanya berjalan lancar ya teman-teman. Nah nanti apabila ada informasi lanjutan akan kita informasikan lagi di channel kita ini. So pastikan teman-teman sudah stay tune di channel ini dan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi update di program bantuan pemerintah. Nah oke sobat, saya akhiri ya dalam kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.